Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya harapkan kepada Anda semua ya untuk bisa mempresentasikan apa yang telah kalian dapatkan selama PKL di Puskesmas Pasar Merah ya, dengan anggota ada Agatha Kristina, Winda Tika, Zahratul Wilda ya. Silahkan dengan tata tertib 10 sampai 15 menit untuk presentasi ya. Saya harap tidak usah latar belakangnya, langsung aja ke identifikasi masalah ya sampai ke hasilnya nanti. Kemudian dilanjut setelah Ananda presentasi dilanjutkan dengan pemberian masukan dari saya sendiri ya. Kemudian baru kita simpulkan apa yang akan perlu kalian revisi. Oke, silakan saya berikan waktu dan tempat. Mohon maaf, saya minta langsung aja ke identifikasi masalahnya. Selanjutnya, metode pelaksanaan kegiatan intervensi. Yang pertama ada edukasi gizi buruk pada balita dengan topik gizi buruk pada balita pada hari dan tanggal Jumat 18 Oktober 2024, tempat rumah ibu balita dengan sasaran ibu balita gizi buruk dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang gizi dan membantu klien untuk mengatasi terkait gizi buruk yang terjadi pada balita. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah pemantauan berat badan dan tinggi badan, menjelaskan mengenai gizi buruk, menjelaskan mengenai penyebab dan faktor risiko terjadinya gizi buruk pada balita, dan menjelaskan mengenai makanan dan gizi seimbang yang baik untuk dikonsumsi menggunakan media yaitu leaflet. Selanjutnya, yang kedua, penyuluhan ASI eksklusif dengan topik pentingnya ASI eksklusif pada hari dan tanggal Kamis 17 Oktober 2024, tempat di Posyandu Mawar 4, Kelurahan Kota Matsum 3, Kecamatan Medan Kota dengan sasaran ibu hamil dan ibu menyusui. Adapun materi yang disampaikan adalah menjelaskan mengenai pengertian ASI eksklusif, menjelaskan mengenai manfaat ASI eksklusif, menjelaskan mengenai jenis-jenis ASI, dan menjelaskan mengenai keunggulan ASI. Adapun medianya berupa leaflet.
Dan selanjutnya yang ketiga ada penyuluhan IMD atau inisiasi menyusui dini dengan topik pentingnya mengenal IMD atau inisiasi menyusui dini pada hari dan tanggal Kamis 17 Oktober 2024 di tempat Posyandu Mawar 4, Kelurahan Kota Matsum 3, Kecamatan Medan Kota. Dan sasarannya adalah ibu hamil dan ibu menyusui. Dengan materi yang disampaikan adalah menjelaskan mengenai pengertian IMD atau inisiasi menyusui dini, menjelaskan mengenai faktor penyebab IMD tidak dilaksanakan, menjelaskan mengenai manfaat IMD atau inisiasi menyusui dini, dan menjelaskan mengenai penata laksanaan IMD menggunakan media leaflet. Selanjutnya dilanjutkan oleh Agatha. Selanjutnya, hasil dan pembahasan penyuluhan ASI eksklusif. Berdasarkan data hasil laporan pada bulan Juli sampai September 2024 dapat diketahui data ASI eksklusif dan masih terdapat bayi yang masih belum memenuhi ASI eksklusif. Berikut merupakan tabel data ASI eksklusif. Pada tabel data bulan Juli diketahui dari jumlah sasaran bayi yang berjumlah 136 bayi, didapatkan bayi berumur 6 bulan sebanyak 34 bayi dan bayi yang mendapatkan ASI eksklusif hanya 18 bayi. Dan 16 bayi lainnya tidak mendapatkan ASI eksklusif. Selanjutnya, pada tabel ASI eksklusif pada bulan Agustus, didapatkan dari jumlah sasaran bayi yang berjumlah 136 bayi, didapatkan bayi berumur 6 bulan sebanyak 34 bayi, dan bayi yang mendapatkan ASI eksklusif hanya 16 bayi. 18 bayi lainnya tidak mendapatkan ASI eksklusif. Selanjutnya, pada tabel data ASI eksklusif pada bulan September, didapatkan data bulan September yaitu jumlah sasaran bayi yang berjumlah 136 bayi, didapatkan bayi berumur 6 bulan sebanyak 46 bayi dan bayi yang mendapatkan ASI eksklusif sebanyak 31 bayi dan 15 bayi lainnya tidak mendapatkan ASI eksklusif. Berdasarkan data hasil laporan pada bulan Juli sampai September 2024 dapat diketahui bahwa jumlah bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif mencakup 4 kelurahan di wilayah kerja UPT Puskesmas Pasar Merah, tercatat sekitar 49 bayi di bulan Juli sampai September 2024. Untuk meningkatkan kesadaran pentingnya ASI eksklusif pada bayi baru lahir hingga 6 bulan, maka dilakukan penyuluhan kepada ibu hamil dan ibu menyusui. Pada saat dilakukannya penyuluhan, ibu-ibu yang hadir merespon dengan baik saat mahasiswa memberikan pertanyaan dan juga mendengarkan setiap penjelasan yang diberikan oleh mahasiswa. Harapannya melalui pemberian penyuluhan ini diharapkan dapat memahami serta meningkatnya pengetahuan terkait pentingnya ASI dan manfaat ASI eksklusif pada bayi dan juga ibu. Diharapkan juga perubahan sikap ibu untuk memberikan ASI eksklusif pada bayi sampai 6 bulan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan IMD atau inisiasi menyusui dini pada bayi berdasarkan data hasil laporan pada bulan Juli sampai September 2024, diketahui bahwa data di bawah ini ada bayi yang baru lahir sampai bulan ini ada 172 bayi, kemudian bayi yang mendapatkan IMD sebanyak 126 bayi, kemudian bayi yang tidak mendapatkan IMD sebanyak 46 bayi di bulan Juli. Kemudian di bulan Agustus ada bayi baru lahir sekitar 202 bayi, kemudian bayi baru lahir yang mendapatkan IMD sebanyak 149 bayi, kemudian bayi yang tidak mendapatkan IMD sebanyak 53 bayi.
Kemudian di bulan Agustus bayi yang baru lahir ada 233 bayi, kemudian bayi yang baru lahir mendapatkan IMD sekitar 221 bayi, kemudian jumlah bayi yang mendapatkan IMD sebanyak 45 bayi. Berdasarkan data hasil laporan pada bulan Juli sampai bulan September 2024, dapat diketahui bahwa jumlah bayi yang tidak mendapatkan IMD mencakup 4 kelurahan di wilayah kerja UPT Puskesmas Pasar Merah. Tercatat sekitar ada 144 bayi yang tidak mendapatkan IMD di bulan Juli sampai bulan September 2024. Bahwasannya penting untuk melakukan IMD setelah atau anak baru dilahirkan. Kurangnya pengetahuan ibu tentang pentingnya melakukan IMD itu merupakan salah satu faktor penyebab ibu tidak melakukan IMD. Begitupun keuntungan dari IMD untuk mempertahankan kehangatan bayi, bayi mendapatkan kolostrum pada saat menyusu pertama, memperbaiki peran dalam mempercepat perkembangan, kemudian syaraf bayi, dan menenangkan ibu dan bayi, serta meregulasi pernafasan dan detak jantung pada bayi. Diharapkan melalui penyuluhan ini, ibu hamil dapat lebih memahami pentingnya IMD, cara penata laksanaan IMD, dan oleh karena itu diharapkan angka yang tidak mendapatkan IMD dapat segera menurun. Kesimpulannya, yang pertama, identifikasi masalah yang diperoleh dari observasi yang telah dilakukan di lingkungan kerja Puskesmas Pasar Merah, memperoleh data terdapat 10 penyakit tertinggi yang menjadi permasalahan di UPT Puskesmas Pasar Merah, antara lain ada ISPA, hipertensi, diabetes mellitus, dispepsia, kemudian penyakit rongga mulut, kelenjar ludah, rahang, gangguan gizi, CHF, febris, penyakit pulpa, dan diare. Kemudian yang kedua, dalam penentuan prioritas masalah terdapat 3 masalah yang menjadi prioritas masalah, yaitu IMD, ASI eksklusif, dan gizi buruk pada balita. Untuk mengatasi masalah IMD, ASI eksklusif, dan gizi buruk, dilakukan edukasi berupa leaflet. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran ibu terhadap anaknya. Kemudian data bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif mencakup 4 kelurahan di wilayah kerja UPT Puskesmas Pasar Merah. Tercatat sekitar 49 bayi di bulan Juli sampai bulan September 2024. Kemudian data gizi buruk tercatat ada 2 orang balita pada bulan Juli sampai bulan September. Kemudian IMD tercatat ada sekitar 144 bayi di bulan Juli sampai September 2024. Berdasarkan hasil dari penyuluhan yang telah dilakukan terkait gizi buruk, ASI eksklusif dan IMD, didapatkan bahwa para ibu yang merupakan target sasaran penyuluhan sebelumnya dilakukan penyuluhan saat tanya jawab belum dapat menjawab dengan benar. Namun setelah diberikan penyuluhan dan diberikan tanya jawab kembali terkait materi yang dijelaskan, para ibu sudah dapat menjawab dengan baik dan benar. Kemudian sarannya, untuk institusi puskesmasnya, UPT Puskesmas Pasar Merah dapat lebih meningkatkan lagi program yang ada di puskesmas berkaitan dengan masalah gizi di wilayah kerja UPT Puskesmas Pasar Merah. Kemudian rutin melakukan konseling maupun penyuluhan gizi bayi dan balita untuk dapat lebih meningkatkan pengetahuan ibu. Yang untuk masyarakatnya diharapkan kepada orang tua terutama ibu agar dapat melakukan upaya pemenuhan gizi anak sejak dini, yakni dimulai dari inisiasi menyusu dini, memberikan ASI eksklusif pada bayi, mulai dari 0 hingga 6 bulan, memberikan gizi yang seimbang pada keluarga, dan memantau pertumbuhan serta perkembangan anak. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih ya Ananda. Sebelumnya saya ucapkan selamat sudah maju ke tahap ini ya, sedikit lagi. Baik, saya langsung saja memberikan sebuah masukan dan saran untuk kesempurnaan laporannya. Tapi sebelumnya saya mau bertanya. Di sini menjelaskan bahwa pada saat kalian menentukan sebuah prioritas, saya lihat kalian menggunakan metode Bryan, ya, di mana langkah-langkahnya itu adalah mengidentifikasi kategori permasalahan. Nah, setelah saya lihat, apa sih masalah yang kalian identifikasi? Kenapa ujuk-ujuk nyampenya ketiga itu?
apa sih yang termasuk saat kalian mengidentifikasi masalah-masalah apa yang dapat, sehingga kalau kalian masukkan ke dalam, sehingga kalian masuk ke langkah metode Bryan itu menentukan nilai-nilai masing-masing kriteria dengan kategori masalah yang sudah diidentifikasi. Nah, jadi yang jadi pertanyaan, identifikasi kategori masalah. Nah, kategori yang menjadi kategori masalahnya itu apa aja? Gak mungkin dong langsung dapat 3 itu aja. Pasti ada sebelum-sebelumnya. Monggo, siapa yang bisa jawab? Nah, kalau memang menggunakan metode scoring seperti itu, otomatis yang jadi prioritas di sini saya lihat gizi buruk 1 dong. Nah, kalau logikanya seperti itu. Tapi kalau kalian membuat identifikasi masalahnya nih, ada gizi buruk, ada anemia, ada diabetes, ada ASI eksklusif, IMD. Nah, dari kelima itu kalian masukkanlah ke dalam tabel ke dalam prioritas metode Bryan. Nah, setelah kalian jabarkan, ketemulah skornya. Nah, di antara kelima itu 3 di antaranya ada gizi buruk, ASI eksklusif, dan IMD lah yang menjadi prioritas. Nah, itu yang dimaksud dengan identifikasi masalah sampai ke prioritas. Tapi kalau saya lihat di sini tidak adanya langsung nih menjadi prioritas A, B, C, ASI, gizi buruk, ASI, IMD. Tapi yang menjadi identifikasi masalah kalian tidak ada, dan saya lihat tidak juga ada di dalam 10 penyakit tertinggi. Betul? Nah, harusnya ya kalian sampaikan masalah apa yang terjadi di puskesmas tersebut. Nah, baru kalian tentukan berdasarkan si metode Bryan ini, atau berdasarkan wawancara kah, atau berdasarkan data kah. Nah, barulah dapat ini. Nah, itu yang sedikit masih belum dipahami ya beberapa, karena memang kalau memang kita mau mengidentifikasi masalah, apa yang menjadi identifikasi masalahnya? Kenapa ujuk-ujuk 10 penyakit terbanyak dan menjadi prioritasnya malah gizi buruk, tidak ada menyinggung ke 10 penyakitnya. Nah, kalau memang tidak ada, saya sarankan di saat kalian melakukan prioritas itu sampaikan berdasarkan wawancara apa saja yang menjadi masalah di puskesmas itu yang terkait dengan gizi. Baru kalian bisa masuk ke prioritas masalah. Oke? Paham? Oke. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, kenapa sih terjadi gizi buruk di puskesmas itu? Kenapa sih terjadinya ASI eksklusif, kemudian IMD? Coba jawab satu-satu. Pertama yang gizi buruk. Kenapa sih terjadi gizi buruk di wilayah puskesmas tersebut? Ya. Apa yang terakhir? Yang terakhir karena
Oke, saya skip dulu yang itu. Yang kedua, ASI eksklusif. Siapa yang jawab? Berdasarkan saya Bu, izin Bu. Karena Ya. rendahnya pengetahuan yang benar terkait cara pemberian ASI dan waktu yang diharuskan untuk ASI eksklusif itu Bu, kan harusnya dari 0 sampai 6 bulan. Namun masih terdapat ibu yang masih memberikan makanan berupa bubur atau empasi dini selain ASI sebelum waktunya gitu Bu. Dalam waktu 0 sampai 6 bulan itu sudah diberi makanan gitu Bu. Next yang IMD. Kalau IMD itu Bu, kurangnya pengetahuan Ibu mengenai IMD tersebut, kemudian kurangnya informasi dari bidan Bu, mungkin dari waktu saat pengecekan pada bidan Bu, mungkin pemeriksaan kehamilan dia, mungkin bidannya belum masih kurang lah Bu, maksudnya menginformasikan mengenai IMD ini banyak manfaatnya untuk bayi sama ibunya itu Bu. Kemudian dukungan keluarganya juga Bu, kemungkinan pun ibunya juga kayak ya udahlah nggak usah gitu mungkin Bu. Masih kurang pengetahuan aja sih Bu. Oke. Dari ketiga yang kalian sampaikan, coba tunjukkan ke saya di laporannya di mana. Ada atau tidak? Di bagian IMD ada Bu yang beberapa faktor menyebabkan rendahnya cakupan IMD. Itu hasil teorikah atau hasil yang terjadi di masyarakat? Terjadi di masyarakat Ibu, halaman 32. Halaman 32. Saya kan nanyanya di hasil dan pembahasan. Ada nggak yang kalian sampaikan itu? Ada tidak? Oke, nah saya butuhnya harapan saya itu dimasukkan ke dalam hasil. Kenapa kalian, walaupun di saat kalian melakukan identifikasi prioritas, ya menjelaskan prioritas masalah dan kalian menjelaskan kenapa sih terjadinya IMD di sini. Nah, kenapa sih terjadinya ASI? Tapi saya tidak ada membaca menurut survei di lapangan, menurut wawancara, menurut data, menurut wawancara berdasarkan kuesioner kah atau berdasarkan instrumen kah? Nah, instrumen apapun ya. Nah, itu saya nggak baca. Alangkah lebih baiknya kalau memang ada dan kalian tahu nih apa aja sih penyebab ASI eksklusif itu, kenapa sih bisa tidak terjadi di puskesmas tersebut. Kemudian kenapa adanya gizi buruk, kenapa adanya IMD. Nah, hal tersebut belum terlihat di sini. Ujuk-ujuk kalian udah melakukan intervensi saja.
Walaupun di sini tadi Winda mengatakan ada Bu di bagian akhir halaman 32 itu adalah beberapa faktor. Saya pikir itu adalah teori, bukan bukan yang terjadi di masyarakat, kecuali kalau di sini dikutip ya berdasarkan data ataupun berdasarkan wawancara yang dilakukan, didapatkan bahwa IMD yang terjadi di puskesmas Pasar Merah disebabkan karena ada pendidikan rendah, tidak adanya dukungan, tidak adanya konseling. Baru itu saya sebut karena penyebabnya itu. Tapi kalau hanya seperti ini, saya pikir itu hanya teori tadi. Oke, paham ya? Nah, yang terakhir yang mau saya tanyakan, adakah kendala di saat kalian melakukan intervensi? Ayo, adakah kendalanya? Izin Bu, Ya. kalau kendala pada hari itu kami melakukan penyuluhan, ibu-ibu yang sudah kami undang tidak banyak yang hadir Bu. Dan untuk pada materi ASI eksklusif itu masih terdapat ibu yang membantah kalau ASI aja tidak cukup gitu, anak harus diberi makanan lain gitu Bu. Mungkin Nah, itu yang oke, itu kendala-kendala dan hambatannya tolong ditambahkan di hasil pembahasan karena tidak ada semua perjalanan itu yang mulus-mulus aja ya. Jadi harapannya di dalam pembahasan itu kalian singgung sedikit hasil dan kalian bandingkan dengan teoritis yang ada di situ ya. Nah, ini saya lihat waktunya semakin udah mau hampir selesai. Jadi untuk susunannya, tadi itu untuk substansi, ini sistematika dalam laporan. Saya sarankan untuk gambaran wilayah puskesmasnya itu dipindahkan di bab 2 aja sebelum prioritas, ya biar enak karena di pendahuluan itu hanya ada latar belakang dan tujuan. Kemudian tujuannya diganti, saran saya, karena kalian kan ada tahap-tahapannya ya. Yang pertama itu ada identifikasi masalah, ya, mau mengetahui identifikasi masalah, mengetahui prioritas masalah, kemudian melakukan intervensi, kemudian kalian menganalisis intervensi. Nah, itu yang saya bilang. Hasil dan pembahasannya dibandingkan, kemudian kendalanya apa, itu yang disebut dengan analisis intervensi. Ya. Nah, itu harus ada pada pada kesimpulan, karena kesimpulan itu menjawab tujuan, ya. Ada berapa tujuan kita, ya itu kita sampaikan di sini. Dan kemudian tambahkan sedikit di latar belakang. Ya, di latar belakang itu jelaskan dan singgung sedikit tentang masalah prioritas yang kalian dapatkan di puskesmas tersebut. Ya, karena saya lihat di sini memang 10 penyakit terbanyak aja, tapi yang gizinya belum ada. Oke? Ya. Tapi di sini ada memberikan pelayanan asuhan gizi. Oh, ini kegiatannya ya. Tapi saya minta singgung sedikit tentang masalah yang menjadi prioritas Ananda. Kenapa adanya ASI eksklusif? Kenapa adanya gizi buruk? Kenapa adanya IMD? Oke? Sampai di sini ada pertanyaan. Oh, ada yang terakhir. Maaf, ringkasan. Ringkasan itu saya sarankan mengarah ke tujuan kita juga. Ya, apa yang menjadi identifikasi masalah kalian, apa yang menjadi prioritas, apa yang menjadi hasil rencana intervensi, dan simpulkan bagaimana hasil intervensi yang sudah kalian lakukan. Ya, cukup sekitar 3 paragraf udah cukup kok. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan ya, saya tutup seminar kita ini ya. Jangan lupa segerakan karena biar keluar nilainya. Kalau bisa sebelum tanggal 25 itu sudah selesai ya. Jangan ada ganggu-ganggu laporan lagi biar nanti kami bisa masukkan nilai Ananda semua. Oke, saya sampai ya. Kalau ke saya boleh, tapi tanya dulu ke Pak Hardi ya. Kalian lihatkan dulu ke Pak Hardi, habis itu lihatkan ke saya. Oke?
Oke? Oke, karena waktunya sudah mau habis, saya mohon maaf ya, saya